Prime People, jumpa lagi dengan Bobby di sini. Kali ini kita ada di Kairo. Ya, jadi Kairo, kurasa sekarang menjadi paling tren di kota Jakarta. Di sebelah gua ada Mr. Fahmi. Kenalin dulu dong, kenalin. Kenalkan gue Fahmi Mustafa Woi, dari Kairo. Sebagai apa nih? Sebagai sommelier. belum pantas kali ya, belum sommelier. Loh, kenapa? Berat ya. One person aja lah ya. Oke. One person lah ya. Oke, palingnya Fahmi incar sebagai sommelier di Kairo. Ya, Mi, ceritain dikit dong tentang Kairo gimana? Oke. Kairo, jadi basically Kairo sebenarnya resto dengan konsep Konsepnya interkontinental buat makanan ya. interkontinental malah. Interkontinental, Gue mikirnya Eropa nih. Tadinya. Oh gitu. Tapi kita agak berubah. Oke, Jadi ke interkontinental. interkontinental. Yes, makanannya. Menu paling favorit? Menu paling favorit Indonesian. Kita ada rahang tuna woku nih, Om. Rahang? Rahang tuna woku. Rahang tuna woku. Betul. Rahang Oke. tuna woku. Selain itu, Ada beef? beef. Tomahawk lah ya paling. Oke, tomahawk lah ya. Tomahawk. Oke, dari makanan sekarang kita langsung nih ke wine nih, ya. Mau nanya, sini wine kira-kira ada berapa banyak? SKU SKU itu berarti lumayan cukup lah. item lah ya? Item betul. Itu ada berapa kira-kira? Total Kira-kira aja. 135 Botolan. 135 botolan. Yes. 135 macam lah ya. Macam betul. 135 macam. Jadi ada 135 selection wine di sini. Kalau lo mau minum wine lo bisa datang ke Kairo, ya. Betul. Wine yang paling banyak dicari Biasa tamu French, masih French, Italy, French, Italy, US, US, sama Australia. Australia. Itu Old World sama New World-nya tuh. Betul. Kalau dari grape yang paling banyak dicari Grape, Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon masih the best. Yang sweet. Biasanya Manis-manis. cewek tuh ya. Manis-manis. Manis-manis biasa masih port wine sih, Om, sama Moscato lah ya. Port wine sama Moscato. Berarti masih juara bertahan. Betul. Oke. Betul. Oke, nih, selama lo berkecimpung di industri wine, ya, pengalaman lo yang paling menarik dan paling lo ingat tentang menjanjikan wine itu apa? Menyajikan wine. Ya, nggak harus di sini. Oke. Pokoknya selama lo berkecimpung di dunia F&B lah. Apakah ada tamu yang minta, Mas saya mau red wine tapi baunya kayak white wine atau kayak pengalaman paling menarik buat lo lah? Sebenarnya ada waktu itu di tempat ya bukan di sini lah ya, Om, ya. Tapi di daerah SCBD juga. Oke. Gua waktu itu pernah buat acara wine dinner Oke. sama sommelier gua waktu itu. Siap. Tapi agak unik. Gua pairing daging sama white wine. Daging sama white wine. Berarti Ya. white wine-nya vintage. Vintage. Oke. Vintage. Siap. Terus ingat nggak? Apanya? Dagingnya lah. Daging ada Yang di-pairing. tomahawk pasti. Tomahawk. Ada rib eye Rib sama eye. pikanya. Sama? Pikanya. Pikanya. Pikanya Itu apa sih? Pikanya tuh bagian daging cuman ada di pinggul. Oh, panggul. Panggul. Lemak banget dong. Agak lemak. Cuman dia kalau dilihat lemaknya kayak sirloin on the top. Oh, oke. Yap. Siap. Dan itu di-pairing pakai white wine. Betul. Ini yang paling unik ya. Paling unik. Red meat pakai white wine. Betul. White wine-nya tahun berapa ingat nggak? Kira-kira. 80-an kah? 90-an kah? Paling masih 2015-an. Oh, bukan 2015. 2015. Oh, lumayan lah ya. Iya. 9 tahunan dari sekarang. Ya. Itu pengalaman unik kalau incar sebagai sommelier. Betul. Ya. Nah, kalau di Kairo nih ada program apa sih untuk wine? Program tapi masih bulan Juli sih, Om. Nah, masalah biasanya yang udah-udah apa? Yang udah testing flight paling. Testing flight. Testing flight itu gimana sih konsepnya? Paling gua waktu itu buat konsep testing flight. Jadi tamu bisa nyobain 4 macam wine, 4 jenis grape. 4 macam wine, 4 jenis grape. Oke. Terus di pairing sama ya small bites lah. Oke, kayak tapas-tapas itu. Betul. Siap. Jadi kalau di sini ya itu promotion programnya testing flight. Yep. Ya. Jadi beberapa macam wine bisa di pairing dengan tapas. Betul. Gitu. Ya guys, jadi gini. Ya, tadi yang Fahmi ceritain semua pengalamannya mengenai yang paling menarik adalah white wine di pairing dengan red meat. Ya, itu paling jarang. Tapi itu bisa terjadi. Kenapa? Balik ke makanan sama konsep restoran yang dibikin. Ya. Yang paling menarik adalah wine yang disajikan udah cukup vintage wine atau back vintage lah orang bilang. Kalau sekarang 2026, wine yang disajin 2015 berarti 9 tahun udah itu wine berjalan. Ya. Umurnya jadi udah lumayan vintage. Kami juga dia harus menguasai sebagai seorang sommelier nggak hanya wine, tapi makanan juga. Ya. Ini adalah
faktor yang paling krusial kalau lo saat bekerja di F&B. Lo harus menguasai produk minuman dan makanan. Cing-cing dulu lah. Thank you. Oke guys, itu dia tadi Prime People, Prime Talk. Gue Boy Bukur Putih. Fahmi Mustafa. Terima kasih banyak.